Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Pisces, ini adalah pembacaan tarikan energi dia seseorang yang saat ini sudah berstatus sebagai mantannya kamu gitu ya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana energinya si beliau untuk di saat ini ya, bagaimana keadaannya dia, menyikapi perpisahan kalian dan seterusnya ya. Tapi seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Pisces, langsung aja kita mulai ya. Ini energi dia sekarang. Set, ada the sun di sana reversal, kemudian ada energi dari Six of Wands reversal, berikut ada energi dari Ace of Swords reversal, berikut ada energi dari Five of Pentacles. Oke, baik. Nah, jadi terlepas dari siapapun yang memberikan gagasan ya, agar kalian berdua berpisah gitu ya. Tetapi kalau Mari nampak ini tuh si yang mantan kok kayaknya masih sulit ya untuk menerima gitu loh. Iya, kayak kata Mari tadi, andaikan pun dia yang bilang sama kamu ya, udah kamu jangan telepon aku lagi, kamu jangan chatting aku lagi, kita selesai, kita bercerai, misalnya kalau ini cerita udah rumah tangga ya. Jadi aku nggak mau urusan lagi sama kamu gitu ya. Atau barangkali dia langsung ambil langkah satset gitu kan, ngeblokir kamu di sana dan seterusnya. Pokoknya andaikan dialah yang menjadikan nyata di saat ini tuh kamu dan dia sudah tidak terkoneksi lagi, tapi masih berat dia. Konon lagi ya, kalau ternyata kamu yang mengidekan, kamu yang membuat terjadinya cerita seperti ini ya, kamu jadi mantan istrinya dia, mantan suaminya dia, mantan pacarnya dia, atau TTM-annya dia gitu ya. Itu tuh payah banget ya, masih belum mampu seseorang ini untuk menerima kondisi dan keadaan gitu ya. Jadi kalau dia itu yang memulai membuat terjadinya perpisahan ini, tentu di sana ada rasa menyesal gitu ya. Mungkin bahkan di situ tuh dia bisa bingung gitu loh, kok bisa-bisanya dia minta cerai dari kamu, menceraikan kamu, berpisah dari kamu, kok bisa-bisanya dia melakukan hal yang demikian gitu ya. Macam itu tuh satu tindakan yang tidak masuk akal gitu loh ya. Jadi terjebaklah dia pada kondisi guilty ya, merasa bersalah di sana. Itu loh. Ya, apalagi mungkin setelah dia menjalani hidupnya dia tanpa didampingi oleh kamu, lah kok beda gitu ya. Jangan-jangan dulu ketika dia meminta berpisah dari kamu, sangka-sangkanya si DE, wah aku bakalan bisa nih ketemu sama cewek baru misalnya ya, wah aku bisa berpasangan sama cowok baru nih, wah hidupnya aku pasti lebih mantap gitu ya, lebih asik. Lah setelah dijalani untuk beberapa saat, baru di situ tuh jangan-jangan terjadi perbandingan gitu ya. Ketika dengan kamu gimana, ketika sendiri dan bersama orang lain seperti apa gitu ya. Wish, dihitung-hitung kok masih lebih banyak ya kesenangannya dengan kamu, kegembiraannya, ketenangannya, rasa amannya gitu ya. Kok masih lebih banyak dengan kamu. Nah di situ. Atau bisa jadi memang ya terjadi kontemplasi ya, introspeksi diri. Oh jangan-jangan itu tuh hubungan berakhir dengan kamu sebab karena ya ada di situ tuh sisi lemahnya dia, atau ada beberapa hal yang harusnya dia lakukan, yang dia rasa harusnya dia lakukan,
tetapi tidak dia lakukan gitu ya, sehingga kamu meminta berpisah dari dia gitu ya. Pokoknya ini tuh salah gitu loh. Untuk sementara ini tuh si DE ya, si yang mantan merasa bahwa perpisahan ini tuh salah. Perpisahan ini tuh ternyata keliru gitu loh. Bukan ketika bersama yang keliru dengan kamu, tetapi ketika kamunya sudah tidak lagi menjadi pasangan dia. Nah, gitu ya. Oh, ini masih terlarut pada kesedihan. Nah, di sana ya masih kocar-kacir di situ secara emosional. Oh, kayak kebanting-banting, tercabik-cabik, tersobek-sobek. Sebutlah di situ tuh apa gambaran penderitaan. Nah, di situ ya. Sebutlah di sana gambaran penderitaan. Gitu ya. Secara mental juga bingung gitu ya, apa yang harus dilakukan itu tuh bingung, mau move on beneran dari kamu, rindu sama kamu, menyesal sebab kejadian dengan kamu gitu ya. Jadi kok kayaknya hal-hal demikian justru menghambat ke move onannya dia gitu ya. Mau balik sama kamu gimana pula gitu ya kan. Jadi kalau Mari bilang ini si Yayang mantan lagi terjebak lah dia ya pada kondisi dan keadaan mental emosional yang sedang tidak baik-baik saja. Oke? Jadi masih posisinya katakan di sana tuh menderita ya bisa gitu ya. Menderita kok kayaknya seperti ingin merevisi ya. Seperti ingin meralat gitu loh. Merevisi, meralat sehingga kalau harapannya dia sudah pasti ini tuh rekonsiliasi gitu ya. Tapi ya beberapa bingung nih cara rekonsiliasinya kayak gimana. Atau boleh jadi ya ada ego yang melarang. Allah, masa kemarin udah meninggalkan terus ujuk-ujuk datang lagi gitu ya. Atau woi tahu diri woi, kamu udah ditinggalkan nih. Si egonya dia loh ya, si egonya dia ngomong sama dia. Woi, kamu udah ditinggalkan, kamu udah gak berarti, kamu udah gak berharga tuh di matanya Pisces. Ngapain kamu datang lagi? Nah, gitu ya. Kalau hati mungkin yang meronta-ronta, aku ingin bersama gitu ya. Tetapi si ego, lah ngapain kamu bersama, kamu gak diharapkan kok, kamu gak dibutuhkan, orang kamu yang diceraikan gitu ya. Atau gak gentle banget, udahlah minta kemarin pisah. Heboh lah, gembar-gembor gitu ya. Mewartakan ke seluruh dunia gitu ya, dari kutub utara ke kutub selatan gitu ya. Dari desa hingga ke kota, dari gunung sampai ke lautan, bilangnya mau pisah sama Pisces. Masa iya sih sekarang mau datang lagi gitu ya. Nah, di sana jadi kayak akhirnya ya banyak di situ tuh hal-hal yang terjadi gitu ya, yang menghalangi dirinya untuk bereffort ya, untuk mengusahakan bersama dengan kamu lagi. Nah, di situ ya. Jadi memang mungkin ya malu juga gitu ya, sebab ini 4 kartu berikutnya yang Mari tarik ini penilaiannya si dia ke kamu gitu ya. Jadi ya jangan-jangan memang dia menganggap bahwa tidak peduli seberapa besar pernah rasa cintanya kamu hadir untuk dia, sayangnya kamu penuh kamu berikan kepada dia, kekuatan keinginannya kamu untuk bersama dengan dia. Tapi dia tuh saat sekarang kayak ngerasa bahwa hal itu sepertinya udah hilang gitu ya. Udah hilang sebab karena kamu merasa sakit hati sudah gitu ya. Jadi bisa-bisa ya dia merasa ya ada kesalahannya dia yang akan sulit untuk kamu maafkan gitu ya. Ada tentang dirinya yang sulit untuk kamu ampuni bahkan di situ ya, sebab karena udah pasti kamu sakit hati nih, kamu kecewa nih gitu ya, kamu terluka gara-gara si dianya gitu ya. Jadi ya menurut dia sudah lazim lah gitu ya, kalau orang tersakiti maka hilang, pupus, sirna, mati perasaan cinta itu. Itulah. Jadi dia tidak yakin kalau kamu itu tuh masih mau menerima dia, sebab cinta sudah tidak datang lagi, cintanya kamu ke dia sudah tidak ada lagi gitu loh.
saat ini mungkin kalau bertemu dengan dia, ini menurut si DE ya, kamu barangkali culas, kamu barangkali bersikap dingin, kamu barangkali mungkin kayak segera ngambil langkah 1000 gitu ya, untuk menjauh, mengelak, menghindar, atau ini ada beberapa ya, merasa bahwa kamu akan balas dendam sama dia gitu ya. Karena ya mungkin cara pikirnya si pasangan ya, si mantan ya, kalau tersakiti maka sudah pasti akan menyakiti gitu loh. Jadi kalaupun dia nongol sama kamu di hadapan kamu, maka itu tuh dia pasti akan terhukum. Gitu ya, terhukum. Jadi karena guilty feeling tadi gitu ya. Karena orang kan kalau merasa bersalah kan, itu tuh gimana lah, kita punya budaya kan gitu ya, salah dihukum loh gitu. Nah jadi ya pasti kamu hanya akan menghukum dia. Sementara tanpa kamu menghukum dia saja, dia sudah sakit nih gitu ya. Dia sudah merasa terbebani karena hukuman dari diri sendiri. Konon lagi ditambah-tambahin oleh kamu gitu ya, dari kamu. Waduh, bisa-bisa makin gak kuat nih gitu ya. Nah atau yang kayak kalau hubungan kalian ini tuh ternyata kamu ya Pisces yang meminta untuk berpisah, yang melakukan aksi tindakan untuk melepaskan diri dari si dia, ya kamu saat sekarang dia lihat ya kamu udah memutuskan gitu ya. Kamu berarti hanya akan ya, kalau dia ketemu sama kamu, maka kamu hanya akan menambahkan lagi nih gitu ya, rasa sakit yang sudah dia derita sebab karena kamu gak nelfon dia lagi, kamu gak chatting dia, kamu udah kabur kemana gitu ya kan. Nah di sana jadi kayak fakta kenyataan untuk saat ini tuh kayak film horor gitu loh ya. Kayak film horor ini bagi si ya yang mantan gitu ya. Maunya itu tuh nolak, maunya itu tuh lari, jangan aku mengalami ini tuh ya. Maunya tuh lari, aduh soalnya sakit kan, sakit. Nggak gampang ceritanya. Mungkin ada beberapa di antara kalian berpisahnya sudah bertahun-tahun lamanya gitu ya. Makanya seseorang ini tuh kayak punya gambaran, walah ini kan peristiwa perpisahan udah sekian panjang durasinya. Udah pasti kamu itu tuh akan ini ya, tidak lagi mengalami perasaan cinta, perasaan sayang kepada dia. Sebab ya dia adalah masa lalunya kamu gitu ya. Nah, hanya sebatas memikirkan bahwa mungkin saja kamu menganggap dia masa lalunya kamu. Oh, itu tuh udah bikin dia pedih. Jadi bisa ya, banyak kreativitas pikirannya dia itu tuh yang menggambarkan gitu ya, bahwa sudah tidak berharga, sudah tidak berarti si dianya bagi kamu gitu loh ya di sana. Sehingga ya gambaran untuk saat ini boleh-boleh lebih kuat ya, pupus sudah gitu loh kesempatan, hilang sudah kesempatan, tertutup sudah kesempatan untuk kembali ya mengulangi peristiwa yang indah, masa-masa menyenangkan yang pernah terjadi di antara kalian berdua gitu ya. Jadi ya udah sekian lama yang berpisah ini, tapi ternyata di sini tuh ya belum bisa dia lihat bahwa ada kan itu ujar-ujar quotes gitu kan, waktu akan menyembuhkan segalanya, wah gitu kan. Nah tapi si pasangannya kamu, dia belum bisa tuh memvalidasi kebenaran quote itu gitu loh. Kalau buktinya ini udah sekian lama masih nangis gara-gara kamu, masih sakit menahankan rindu sama kamu gitu ya. Masih pengaruhnya kamu itu tuh, atau peristiwa ya, pengaruhnya peristiwa saat ini yaitu berpisah dengan kamu itu tuh masih berdampak betul ke seseorang ini.
Apalagi kalau kalian pisahnya baru hitungan minggu, bulan gitu ya, walau masih seger-segernya gitu ya. Ingatan pun tentang peristiwa, misalnya kamu menjerit, misalnya ini contohnya, kamu menjerit bilang putus, kita selesai gitu ya. Atau mungkin kenangan ketika hakim membacakan putusan gugurnya ikatan pernikahan kalian berdua. Oh itu masih jelas banget sebagai tontonan di pikirannya dia. Waduh, nggak enak banget di sana ya, nggak enak. Atau barangkali juga di situ ada rasa malu gitu ya, betapa galaknya dia, garangnya dia, arogannya dia mutusin kamu. Waduh, jadi ya rasa malu di situ, rasa tak berharga di situ ya, ego yang mau menerima ego yang melarang dia kembali ke kamu, itu tuh sudah menjadi sebuah beban ya, menjadi hal-hal yang membebani si DE gitu ya, si pasangannya kamu ini. Dan kalau dia sih bisa juga ini, lagi-lagi nih namanya ego main-main kan. Kamu pasti udah move on dari dia gitu ya. Sakit mikirin ya, membayangkan kamunya itu tuh sudah move on, kamunya sudah bisa saat ini tuh menerima situasi, dan dia tertinggal gitu ya. Buktinya dia masih sakit. Bikin juga nggak enak tuh si pasangannya kamu ini tuh ya. Jangan-jangan nampak dia nih, karena ini tuh ada energinya masih stalking kamu ya, untuk beberapa si yang mantan ya. Itu tuh kayak masih stalking kamu. Jangan-jangan ketika dia ngelihat itu akun sosial medianya kamu gitu ya, atau dia mendengarkan kabar gitu ya, ada informannya dia nih gitu ya, yang menyampaikan cerita gitu tentang kamu, atau yang dia lihat cerita yang kamu upload tentang hidupnya kamu saat sekarang. Kamu udah tenang, kamu udah nyaman, kamu udah bahagia, kamu udah bisa lewat lah gitu ya dari kisah bersama dengan dia. Gitu ya, makin di situ makin down gitu ya, makin down di sana. Kamu pasti udah ketemu nih sama penggantinya dia. Maka ketika kamu udah ketemu sama pengganti, udah pasti ya posisi yang tadinya bisa dia duduki, lain itu akhirnya ya udah nggak bisa lagi. Sudah ada jelema baru gitu ya, sudah ada makhluk baru di sana ya, makhluk baru yang ya udah sudah mengisi posisinya dia dalam hidupnya kamu. Tapi yang jelasnya tentang bagaimana kamu gitu ya, tentang bagaimana kamu di saat ini ya, yang itu tuh lebih baik gitu lah, intinya di sana aja. Dia ngelihat kamunya itu tuh lebih baik kehidupannya di saat ini dibandingkan dengan dirinya gitu. Kadang-kadang kan kita ada kompetisi ya, ego itu kan senang dia kompetisi. Kalau orang yang lebih duluan move on, berarti aku kalah, gitu-gitu. Kalau memang sudah terjebak dalam energi kesedihan, guilty feeling gitu ya, memang itu tuh datang aja ya, pikiran-pikiran yang random gitu loh. Datang aja itu tuh nanti alasan-alasan baru, alasan-alasan tambahan gitu ya, untuk memvalidasi bahwa ya aku lagi sedih nih. Itu dia, hati-hati kita ya, dengan ketidaksadaran yang bisa menarik kita semakin terbelenggu gitu loh pada peristiwa-peristiwa negatif gitu ya. Energi-energi negatif itu tuh menarik kita turun ke bawah, semakin terjerembab kita gitu ya. Apalagi kalau kita itu tuh belum bisa menerima. Kita belum bisa menerima kondisi dan keadaan. Dalam energi penolakan itu ya, itu tuh merusak kita itu ya, merusak. Nah di sana. Jadi itu yang Mari rasa sedang terjadi dengan si pasangannya kamu saat ini. Walaupun mungkin kalau sekilas pandang gitu ya, si bebek mantan ya, itu tuh kelihatan enak-enak aja kok hidupnya dia, bagus-bagus aja kok hidupnya dia gitu ya.
Tapi ya mungkin itu tuh hanya peragaan luar. Karena ini kan kartu tarot, dia membacakan tentang apa yang terselubung gitu, apa yang ada di dalam, apa yang tersimpan gitu ya. Tersimpan di alam bawah sadar gitu loh. Ya. Nah, mungkin orang lain tidak bisa lihat, tapi pasti dianya bisa merasa. Gitu ya. Dianya pasti mengalami. Nah, di sana. Jadi kayak merasa sepi, merasa kehilangan, merasa tak berdaya, ya, merasa bersalah, malu, ya, tidak berharga. Nah, salah satu atau beberapa di antara yang Mari sebutkan tadi, itu yang sedang saat ini dialami oleh si Yayang mantan ya. Hanya gara-gara satu trigger ya, hanya gara-gara satu peristiwa, yaitu tidak bersama lagi dirimu dengan dirinya, sudah membuat dia bisa mengalami beberapa emosi, beberapa pemikiran ya, gambaran-gambaran horor di pikiran. Nah, kayak gitu ya. Oke, baik. Oh, iya. Mari akan tarik ini koinnya untuk cari tahu apakah memang bacaan ini ditujukan untuk kamu atau bukan ya. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya si Yayang mantan. Untuk zodiak sudah pasti ya, hanya akan tunjukin zodiaknya si Yayang mantan aja. Oke, mari awali dari inisial G, ada gelas, R ada ramai, U ada udara, I ada intan, F ada fajar, berikut V ada vitamin. Dan kemudian inisial ditutup oleh inisial Y ya. Ada yoyo, ada yayasan gitu ya. Oke, masuk kita ke zodiak Sagittarius di sana. Gemini hadir, energi dari Aries ada di situ. Berikut ada energi dari Virgo, Capricorn hadir. Ini ada energi Virgo lagi, energi Aries, energi Cancer di situ, dan energi Leo menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.